Udah pakai apa-apa. baju mana sih udah. Kita tunggu 90 buka video ya. Bakal nyampe nggak nih 90? Nyampe dong. Mana nih anak 20 buka cam dong. Kita kan mau lihat nih. Kayaknya banyakan pandit UMRC deh daripada anak 20 ya. Iya. Gua ramean lihat background mana sih. Iya, ini dari tadi background UMRC semua nih. Gimana nih BSH yang susah pelajaran apa? Halo? Anatomi, Kak. Anatomi kak. Kak, mampus kak. Anatomi ya? Semuanya susah kak. Oh Sergio jago tuh anatomi tuh deh. Siapa? Jago kan anatomi mah. Enggak lah, nggak sejago lu lah, Vel. Aduh. Udah 91 nih, udah 91. Kemalaman nih mas. Iya, iya. Habis waktu kita. Kasian ntar ya, pada nunggu. Kelihatan nggak nih? Oke, jadi itu video UMRC. Kalian ada yang mau nanya-nanya nggak tentang UMRC gimana? Nggak ada ya? Sebenarnya kita nih mau Q&A sebenarnya kan. Kita Iya. kumpulin pertanyaan tuh di komen. Tapi sebelum dari kalian ada yang mau nanya dulu nggak nih sebelum kita jawab pertanyaan di IG? Kalau masih ada yang bingung-bingung UMRC ngapain, buat apa, kenapa harus join, tanyalah. Kan kemarin kami pas presentasi pas di PMB kan kurang jelas tuh, waktunya terlalu sedikit. Siapa tahu kan kurang ngerti. Nggak ada ya? Izin bertanya, kenapa harus masuk UMRC? Wes, ya siap. Jadi UMRC itu, nih lihat nih gambar di atas. Nah kan kami punya gedenya nih. Itu namanya PT BMMKI. Jadi di seluruh fakultas kedokteran itu di Indonesia itu ada tim bantuan medisnya. Nah di Untar ini tim bantuan medis itu kita UMRC. Nah kenapa harus masuk UMRC ini? Pertama, menurut aku ya seru. Kenapa seru? Kalian belajar banyak tentang tindakan medis pertolongan pertama. Misalnya kalau misalnya orang cedera, kalian harus ngapain? Luka, kalian harus ngapain? Terus patah tulang, kalian ntar bakal belajar di blok-blok sebenarnya. Cuman di UMRC itu kan belajar lebih awal. Misalnya kayak orang patah tulang, kalian bakal balut bidai. Kalian bakal belajar itu di blok muskuloskeletal. Cuman kalau kalian masuk UMRC, kalian diajarin lebih awal. Jadi kalian sebelum masuk ke blok itu kalian udah ngerti. Nah kayak misalnya ntar di blok BM2 kalian ada namanya KKD tensi. Sebenarnya di UMRC itu dari awal kalian masuk ntar kita ada namanya PHD. Nah di sana tuh kita udah ngajarin semua. Udah kita cobain kalian buat latihan jahit, latihan balut bidai, gimana caranya kalian evakuasi orang. Misalnya nih ada bencana terus ada yang pingsan nih, ada yang nggak bisa gerak, kita lihat nih orangnya sehat-sehat nggak, maksudnya dia pingsan kan, cuman maksudnya ada patah tulang nggak, gimana cara kita ngangkut dia. Kalau misalnya kita sendiri nih, orangnya pingsan sendiri, kita bisa ngangkat nggak, kita gimana cara ngangkatnya. Nah tadi diajarin cara ngangkat orangnya, namanya fireman. Kita bisa ngangkat orang itu dalam sekejap, cuma dalam beberapa detik udah keangkat ke bahu kita. Nah itu ada cara-caranya semua diajarin di UMRC. Terus UMRC itu ada jaga medis. Apa itu jaga medis? Nah jaga medis itu ntar misalnya kalau misalnya kita udah masuk kampus ya, semua fakultas itu kan pasti ada latihan kepemimpinan nih. Kalian ntar juga ada latihan kepemimpinan kan, kalau misalnya kalian masuk BEM atau masuk segala macem. Nah biasa UMRC itu yang jaga medisnya. Misalnya pas mereka naik gunung ke puncak bareng fakultas mereka, dari UMRC ini kita jaga medis. Jadi kita bantuin, kita bertugas, apa yang udah kita latih, apa yang udah kita pelajari, kita bertugas sana, kita yang jaga medis gitu. Jadi mereka kalau ada cedera-cedera kita belajar. Terus kita pasti belajar obat-obatan. Terus banyak yang bilang sih sebenarnya kalau UMRC itu kalau kalian masuk UMRC ntar Sabtu kalian bakal latihan terus. Sebenarnya menurut aku Sabtu latihan seru sih, gimana ya, kalian belajar lebih. Kita ada BIMTAB, bimbingan tambahan. Jadi yang misalnya kalian blok KKD tensi, entah kita BIMTABnya ntar kita kasih tensi misalnya. Jadi kita belajar duluan, kita lebih gitu loh. Jadi ya seru sih belajarnya.
Terjawab nggak? Ya kak, makasih kak. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau mau namain nggak, Vel? Iyalah, kalau kalian mau ngembangin skill di sini tempatnya. Oh, Masuk dong. ini kan pada belum nonton IG, belum nonton video kita kan? Berarti pada belum follow IG kita dong. Udah kak. Hah? Udah kak. Udah ya? Udah kak. Nah, di sana ada video kita juga tuh. Terus jangan lupa, woi. Belum. Di link tree kami tuh ada YouTube, Instagram. Nah, kalian subscribe, like fotonya, videonya. Terus kalau misalnya kalian mau daftar UMRC, bisa juga tuh diklik di link sana. Di link sana itu ada formulir pendaftaran UMRC. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mar, Iya. coba kita minta testimoni dulu aja Mar, dari angkatan kita sama angkatan 19. Oh iya boleh. Coba Vel. Gua pilih yang gua kelihatan dari sini ya. Iya, iya. Yang angkatan kita gua pilih Kathleen. Oh iya. Kelihatan dari sini Kathleen. Testimoni dong. Gimana UMRC? Kakak Ayo, Kathleen. Mana nih orangnya nih? Halo semuanya. Halo kakak. Halo Kak. Hai kak. Perkenalkan aku Kathleen, aku angkatan 18. Pengalamanku selama ini di UMRC itu jujur ya sangat berguna ya, karena kan kita kan sudah juga diajarin dari awal tentang KKD. Misalnya baru bida kita udah belajar duluan, jadi waktu KKD itu kita udah lebih lancar, dan bahkan dosen-dosen pun bahkan kayak kadang minta anak-anak UMRC yang ngajarin gitu. Lalu dan juga lewat UMRC kan kita kan juga bisa kenalan sama orang-orang dari luar, misalnya kalau misalnya jaga medis, jadi Dokter tuh belum tentu bisa gini. Bida ya gitu. jadi kan teman kita nggak sebatas anak-anak FK aja, jadi kita juga bisa berteman dan Ya kayak sama misalkan tantang. Kalau di rumah sakit kan pakai game lah kan. Kalau ini bida ini kayak pakai kayu. Coba Kenapa Dipta mau nambahin Dipta? Kayak Dipta mau ngomong tuh mungkin sih Dipta. mau nambahin. Ada yang mau nambahin nggak? Wih, pokoknya ya, ini jujur aja nih ya. Kenalin aku Dipta namanya nih. Karena aku ada ujian KKD itu banyak. Ya nggak banyak sih, masih banyakan kakak kelas. Nah tuh teman-temanku sebelum ujian KKD itu pokoknya panik dia nih. Panik semua. Tapi karena aku ikut UMRC ini santai dikit, bisa lah aku nonton Mobile Legends jadinya. Widih. Terus di saat teman-teman udah panik tuh, aku masih kayak bisa kok, santai aja. Besok setelah ujian lulus tentunya. Wih emang Wih. Jago ya. the best pokoknya kalau ikut UMRC. Wih langsung karo. Amin. Oh iya, UMRC Pokoknya juga biasanya ini nih. UMRC top. Oh iya, mantap tuh. Testimoni tuh. Mantap tuh kan testimoni. Ada yang mau kasih testimoni lagi nggak? Nggak deh. Satu lagi ya. Cari Vel. Ya, apa yang gue lihat nih? Eh, Maxi. Testimoni Maxi. Oke siap Pak. Jadi itu waktu MRC itu asik sih, MRC asik. Terus ya makanya tadi kita bilang, jadi itu waktu ada KKD kan belum itu. Jadi di MRC itu udah ada. Jadi kita waktu ujian KKD kita santai, kita bisa ke mall, bisa party lah, bisa dugem, bisa semuanya. Pokoknya santai. Di MRC itu the best lah. tuh. Lihat tuh testimoni. Tuh, Kita yang suka nggak dugem. ngapa-ngapain Ada tuh. Mereka Maxi. ngomong sendiri. Oh ya, lebih serunya lagi tau nggak? Bisa dugem, asik kan? UMRC ini biasanya juga nggak kerja sendiri, jadi ada kakak-kakak pendamping, yang ada senior juga tetap ada. Jadi yang kayak pernah aku jelasin, kita itu kan seumur hidup nih. Nah, jadi kita itu masih ada kakak-kakak di atas kita yang tetap UMRC. Misalnya kayak kadang PHD, bisa aja nih angkatan 13 datang misalnya. Nah, mereka tetap sebagai anggota UMRC. Kalau yang lain-lain kan kayak misalnya kalian udah selesai pas satu periode nih, tahun periode berikutnya kalian udah selesai nih, udah nggak ada lagi. Sedangkan kalau di UMRC kalian udah sekali diterima, sampai ke depannya sampai kalian udah jadi dokter pun, nah kalian tetap dianggap UMRC gitu loh. Terus kayak misalnya pas PMB kemarin, nah kita itu kerja bareng sama dokter-dokter. Cuma sayangnya tahun ini PMB-nya online ya, jadi kita nggak bertugas nih. Kalau tahun sebelumnya sih
kita bareng dokter Sari, dokter Denny, dokter David. Nah, kan yang daftar rame tuh. Ntar kita bagi-bagi, ada yang jaga di mana, ada yang jaga di gedung apa, ada yang jaga di gedung apa. Gitu. Jadi tugas UMRC kayak gitu. Vel, ini ada pertanyaan Vel dari di chat. Ayo, sikat, boleh. Michelle Root mana nih? Nggak ngomong dia. Ini gua bacain ya yang pertama nih. Kak, perkenalkan, nama saya Anhart. Ini 4052 00112. Oh, sama kayak gua nih 112. Pertanyaan, kalau misal ada musibah nasional, UMRC ikut apa enggak nih? Ikut nggak, Mar? Kalau misalnya ditanya ikut atau enggak, sebenarnya kita emang biasa diundang sih buat ikut. Cuma tergantung kesiapan kita sendiri. Kalau misalnya banyak yang mau ikut dan kita bisa kirim, bisa aja kita kirim. Gitu. Emang biasanya kalau ada bencana-bencana nasional, kita juga diundang. Ya, tapi sebenarnya juga banyak banget yang kita pertimbangin. Iya, cuman banyak kita pertimbangin. Kayak misalnya kuliah kita, absensi kita susah. Nah, Gitu. apalagi juga kalau jaga gitu kan harus ada izin dari orang tua, kita nggak bisa langsung ikut gitu kan. Iya. Terus harus Jadi emang tawaran ada, kalau tawaran untuk ikut musibah gitu bantu. Cuman kita belum kali ya. Udah pernah belum, Mas? kalau kita sih musibah pernah nih, yang tahun 98. Pernah ya? Wah, itu lama banget, belum lahir. Itu kan iya, belum pernah lahir. Kok Ya? lu bisa tahu sih? Apa? Kiranya dulu. Kejadian dulu. Lahir Nah, aja dulu. jadi tahun 98 itu UMRC itu pertama kali berdiri. Jadi kalian tahu kan rusuh yang tahun 98 itu? Nah, itu tuh kejadiannya di depan Untar. Jadi anak-anak medis di FK Untar ini, karena ngeliat kejadian itu, nah mereka inisiatif nih bikin tim medis. Nah, mereka langsung tolonglah tuh orang sebaik-baik mungkin. Habis itu karena mereka nolong orang itu, mereka bikin namanya tim unit medis reaksi cepat. Nah, pertama kali berdiri itu kejadian itu. Makanya 12 Mei 1998. Gitu, Vel. Gitu. Penasaran nggak kalian dokternya siapa? Ikut PHD ya? Nah, ikut PHD. Itu ada dokter yang ngajarin ntar. Kalian bisa lihat ada gerakan CPR, kasih nafas Iya, buatan yang itu kan, gimana. Apa? Dia salah satu dokter yang diriin UMRC juga kan? Mar? Iyo, dari angkatan Nah, UMRC makanya kalau pertama. penasaran, join PHD. Biasa dia cerita-cerita sih biasanya. Iya, biasanya dia ngajarnya seru lagi. Seru. Makanya jangan lupa ikut PHD itu. Jangan sampai kehabisan tempat, weh. Bisa full, Nih, bisa sebelum kita full. lanjut kita kenalan dulu, Mar. PHD, Mar. Ketua pelaksananya mau promosi nggak nih? Kasian nih. Yo, boleh. Yuk, mana ketua pelaksananya? Tuh, agak. Yo guys, Mana nih ketua pelaksananya? yo semuanya, nama gue Aga. Untuk tahun ini ya, mungkin bagi kalian yang mau ikut PHD, boleh join. Mungkin kira-kira tanggalnya itu Oktober nanti. Jadi PHD kita tahun ini tuh memang terpisah dari memang kita terpisah daripada wabah virus COVID 2019 ini. Tapi kita nggak usah khawatir, kita tuh tetap bakal jalanin PHD tahun ini. Meskipun demikian kita tetap jalanin, tapi paling kayak seminar-seminar biasa gitu. Tapi PHD ini jujur bagi gue itu penting banget untuk kalian ikutin. Juga PHD ini tuh adalah salah satu syarat bagi kalian untuk ikut UMRC. Nah, selain itu juga PHD ini bisa nambah-nambah ilmu kalian untuk kedepannya nanti. PHD ini juga nanti bakal bahas-bahas kayak pertolongan pertama gitu lah. Jadi misalnya kalau orang patah tulang gimana, kalau orang kesambar petir bagaimana, kita nanti bakal gimana penanganannya. Oke, seru deh untuk PHD. Meskipun kita kayak seminar, tapi tetap oke. Jangan lupa join ya guys. Thank you. Mantap. Udah gitu aja sih. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang PHD, ada nih highlight-highlightnya di Instagram kita. Cari aja di highlight story-nya ada yang namanya PHD. Coba klik itu beberapa video-video PHD. Ini ada yang nanya lagi nih di kalian chat. mau tahu gitu kan UMRC gimana di PHD itu bakal diterangkan juga tuh. Itu kurang lebih yang bakal kita lakuin juga sebenarnya sebagai tim medis, ngapain tuh. Jadi mending ikut aja. Iya. Terus gimana nih, Mar? Lanjut. Ini ada yang nanya nih. Kalau masuk UMRC
apakah yang harus dilakuin atau ada peraturan-peraturan masuknya? Kakak UMRC ada yang Nah. mau jawab nggak? Iya, mending jangan kita berdua deh. Kita Adil, bagi-bagi Kak. deh. Vira, berisik Vira. Adil mau jawab, Kak. Jawab Adel. Oke, Adel. Yo Adel. Adel. Jawab Del, apa aja? Pertanyaannya, Kalau Pertanyaannya masuk nih, UMRC. kalau masuk UMRC, apakah yang harus dilakuin atau ada nggak peraturan masuknya? Jawab, Del. apa ya? Emang apa sih kayak ya coba aja dulu masuk dulu. Jelasin Nggak deh tahu. tahap-tahapnya, step-stepnya. Oh, tahap pertama itu tuh nanti kan pertama ikut PHD dulu kan. Terus kalau udah ikut PHD kalian daftar, terus habis itu ikut latihan fisik gitu. Ya kan? Terus habis latihan fisik, udah kalau kalian lolos lanjut ke Diksar, habis Diksar lanjut ke Diklat. Nah, terus habis Diklat nih yang paling enaknya banget survival. Naik ke gunung, aduh mati. Naik ke gunung gitu, jadi ya kapan lagi woi kayak gitu. Terus ya udah kalau udah lulus jadi anggota. Mantap. Udah sih gitu doang. Ini yang nanya pada lewat chat ya. Malu bertanya mereka kayaknya. Malu bersuara. Itu Felix. Vira mau nambahin katanya. Jangan nambahin, jawab pertanyaan berikut aja nih, banyak. Nah iya, Masih banyak kita pertanyaan. Belum di IG nih, IG banyak juga nih. Iya. Ini tadi pertanyaan Brian udah ya. Kejawab nggak Brian? Brian. Tapi emang di Brian. online gini, si mana Brian yang nanya ya? Iya. Kejawab, Agak- Kak. Nah, Agak beda sedikit Brian. Kita di online gini. Yang online gini jadinya kita PHD, terus Diksar, Diklat, survival. Nah, latihan fisik dari awal kita pindahin ke belakang jadinya. Pas nanti udah tapi masuk. tetap support. Berarti nanti PHD-nya dikasih tahu ya, Kak, jadwalnya. Iya, Dikasih ditunggu ya. tahu. Makanya pantengin IG kita dong. Jangan-jangan belum follow nih. Tapi Udah, tetap Kak. seru ya walaupun online. tetap seru walaupun online. Terus Ada lagi nih dari Mau nanya, Chris. Iya, boleh. nama saya Rana Ditya. Mau nanya kak, itu kalau latihan fisiknya apa aja ya kak? Latihan fisik. Ada yang mau Iya. jawab nggak latihan fisiknya gimana? Gak deh, gak ada yang mau jawab ya. Latihan fisiknya kita biasa Jawab deh. Asik. asik ya. Santai lah. tuh asik. Latihan fisik aja asik loh kita. Nah, Asik. kita Nggak tetap kerasa capeknya. Iya, kita cuman pemanasan, Enteng, jogging, enteng. push up, sit up ya, santai lah. Latihan fisiknya asik kok. Latihan fisik Nanti biasa lah. dipimpin sama koornya, Cindy. Ya mana Cindy nih? Mana koornya? Mana Cindy koornya? koornya mana nih? Koornya yang jelasin deh, koornya deh. Cindy. Cus. Hilang dia. Kayak dia lagi toilet gitu ya. Woi, nggak sama malu woi. Mana nih? Cius nih. Ada itu, itu ujung kepalanya ada kok. Malu-malu dia. Nggak aja yang ngewakilin. Apa? Nah, ini Ada dia yang muncul nanya ya. tuh. Latihan Ada fisik apa? aja ngapain aja, Kak? Latihan Jelasin fisik dong. ya paling cuma lari-lari doang. Biasanya latihan fisik itu kita lari di Untar, terus ada ya tentu ada pemanasan terlebih dahulu. Dan biasanya habis latfis ya ada bimbingan tambahan gitu biasanya. Terus nanti dapat juga apa itu? Teh pucuk dari ketua. Waduh. Dari ketua Yamarsi nanti dapat teh pucuk tiap Waduh. kali latihan fisik. Enggak, terima kasih. Iya. Lanjut nih, ada pertanyaan banyak nih. Dari siapa nih? Seliana Hani ya. Kak mau tanya, kalau yang angkatan 19 tahun kemarin nggak lulus diulang atau gimana? Kalian kalau misalnya nggak lulusnya di Diklat, ntar kalian daftar lanjutnya ntar di Diklat. Kalau misalnya keluar di Diksar, lanjut di Diksar. Kalau terakhir ya cuma Diklat ya tahun lalu ya. Nah gitu sih. Jadi Mar, lu lewatin satu pertanyaan, Mar. mana nih? Tanya guys, jangan malu-malu gitu ya. Oh enggak, ada dari Krisna.
Gimana sih? Oh iya, maaf Krisna. Perkenalkan Kak, nama saya Krisna. Kegiatan atau proker selama 1 semester ini nanti apa aja ya Kak? Karena selama 1 semester ini kan kita online. Terima kasih Kak. Vel, mau jawab nggak Vel? Jawab nggak ya? Jawab lah. Jawab lah. Jawab Vel. Jadi proker kita selama 1 semester ini sebenarnya sama sih, ada PHD, Diksar, Diklat, Survival, sama Baksos. Sebenarnya sama, cuman emang sama nggak sama gitu loh, pelaksanaan beda gitu. Tapi urutannya sama, PHD, Diksar, Diklat, Survival, Baksos. Nah untuk Survival ini tapi Diklat sama Survival kita laksanainnya bakal tahun depan, tunggu kita masuk. Jadi yang online cuman PHD sama Diksar. Kalau nanti udah masuk, kita bakal lanjut Diklat sama Survival. Lalu ke Baksos. Baksos ini emang nggak pasti sih. Kita antara Baksos kalau nggak Bansos, bantuan sosial. Yoi. Ada yang mau tambah nggak nih, Mar? Nggak ada sih. Ini paling ada pertanyaan yang sama kayak pertanyaan itu ya. Ada wawancara nggak Kak katanya? Kalau ada kapan? Berhubungan nih. Biasanya wawancara itu habis latihan fisik pertama, tes fisik. Kan kita ada tes fisik nih, tanda buat masuknya. Jadi habis PHD sebenarnya tes fisik dulu, baru Diksar, Diklat. Cuman karena tes fisik kita pindahin ke belakang, ya udah kita wawancara pindah ke belakang juga berarti. Jadi habis tes fisik baru wawancara. Gitu aja kali ya, Vel? Boleh. Atau kita wawancara dulu, tes fisik terakhir juga boleh. Iya, kalian pokoknya Penasaran? pantengin aja deh IG Daftar kita makanya. ntar. Ntar ada jadwal-jadwal di sana deh. Lanjut. Mana nih? Halo Kak, mau nanya kalau udah sempat ikut Diksar sama Diklat tahun lalu, ngulang lagi atau ngulang nyari tahun ini? Ya, apa nih katanya? Kok nggak ngerti ya? Sempat ikut Diksar sama Diklat tahun lalu. Berarti keluarnya di Diklat kan? Nggak keterima di Diklat, berarti lanjutnya tetap di Diklat. Kayak tadi aku bilang. Ya pokoknya kalau kalian mau ngulang, bisa. Ngulang di tempat kalian nggak keterima. Kalau nggak keterima di Diksar, ikut Diksar lagi berarti. Yuk. Nggak Tapi keterima kalau kalian di mau Diklat, ngulang dari awal juga nggak mulai apa-apa. dari Diklat. Siapa tahu kalian mau ngambil materinya lagi, mau belajar lagi. Lanjut, Vel. Ini dari Armelia. Kak, maaf mau nanya, hal apa aja yang bikin kita nggak keterima di UMRC? Rut, jawab Rut. Contoh-contohnya gitu, Kak. Nggak keterima. Apa ya? Paling biasa tuh karena kayak bolos-bolos gitu. Kadang kan males kan. Kayak udah daftar terus tiba-tiba hari Sabtunya harus datang terus belajar sampai agak sore gitu kan. Jadi kayak pada males gitu. Jadi kayak ya bikin alasan izin atau apa gitu. Kayak ya jadi kita pertimbangin itu juga gitu. Makanya yang penting kalian datang aja gitu. Terus pertanyaan berikutnya tuh yang tentang kuota ya. Nah, Ya, ya. jadi sebenarnya jadi tuh kayak sebenarnya kita nggak pernah kayak kuotain sih. Yang penting kayak kalau misalnya angkatan kalian yang daftar 100 tapi statusnya bagus, ya udah berarti kayak masuk semua. Betul nggak? Betul. Betul, yang penting disiplin. Disiplin, niat, Yoi. Rajin. rajin. Tapi Mantap. sejauh Kayak ini sih belum ada ya angkatan- yang semua keterima Kayak ya. angkatan kita pun ada yang ketolak kemarin. Tahun ini. Ada. Makanya Siapa tuh? Janganlah. Ah. masa boleh sebutin, Nggak boleh sebut Kasian merek, lah. kasihan. parah. Ada lagi nggak pertanyaannya, Pak? Sini udah habis. Kalau Ada yang mau nggak, nanya nggak? Langsung gua nanya mau aja nih, share. jangan langsung Gue mau jangan share pakai screen chat. yang IG nih. Oh ya boleh, Vel, ayo. Hah? Go. Nah, Kalau gua nggak ada yang mau share nanya kita screen buka chat IG nih. ya. Mar, yang IG yang jawab Buka, itu dong. buka. Anak-anak yang lain nih. Iya. Izin bertanya. Oh ya silakan. Oh, ada yang nanya nih. Boleh. Nama aku Ryan Setiawan. Aku mau nanya. Tadi kan katanya hari Sabtu itu ada ikut buat latihan ya. Abis itu itu nggak boleh tahu detailnya gimana nggak? Abis itu katanya sampai sore dan itu tiap bulan Sabtu, tiap bulan tuh setiap Sabtu atau gimana mekanismenya? Makasih Kak.
Saya mau jawab nih. Cius kan biasa materi Iya, Cius itu. koor Advis. Wakoora udah gantian tadi. Oh iya, Wakoora. Wakoora. Siapa? Tiffany. Mana Tiffany? Tiffany. Menurut pengalaman Tiffany, iya. Ada nggak sih Tiffany ya? Tadi apa? Tadi kok pertanyaannya, maaf. Pertanyaannya detail pas latihan hari Sabtu sama itu sebulan tuh setiap hari Sabtu apa gimana, apa ada jadwalnya yang buat latihannya? Makasih Kak. Oh, kalau itu jujur aku pun belum ngerasain rutin kayak gitu ya. Waktu itu cuman baru ngerasain latihan fisik pas yang lagi tes fisik. Jadi masih belum ngerasain banget itu kayak beberapa rutinnya tuh. Oh iya juga ya. Kayak gitu. Kan angkatan kita yang tes fisik, latihan fisik, woi. Oh iya, jadi udah pandemi soalnya. iya, jadi karena kemarin juga ada pandemi, jadi kayak kita baru latihan fisik sempat 2 kali ya nggak salah ya. Nggak setiap bulan, nggak setiap minggu sih, jadi tergantung blok juga. Kalau misalnya bloknya emang udah dekat-dekat ujian, biasanya nggak sesering itu, kita nggak ada ngelakuin. Tapi kadang ada juga kalau misalnya kayak mau ujian KKD, kita ngadain latihan fisik sekalian sama BIMTAB. Jadi sebelum kalian ujian KKD, nah kita latihan dulu gitu. Jadi kan latihan bareng-bareng sama kakak yang udah pernah ujian gitu loh. Jadi Terus jadi kayak lanjut Vel. rundown latihan fisik kita itu biasanya kayak dari awal kita kumpul jam berapa ya? Jam 7, jam 8 lah gitu di kampus. Terus kita lari keliling Untar, naik gedung parkiran. Selesai lari, kita istirahat bentar, terus pemanasan. Terus ya kita lanjut ke BIMTAB biasanya. BIMTAB itu bimbingan tambahan. Jadi misalkan kita ngajarin kalian acting, ngajarin kalian balut, bidai, pasang tandu buat nge-review materi-materi sebagai tim medis gitu. Kalau untuk latihan fisik biasa nggak sampai sore sih kita latihan fisik, paling sampai siang jam 12 kali ya. Terus kalau kalian masuk UMRC juga kayak nggak perlu takut lah nabrak ujian. Soalnya kan kita juga ujian, jadi biasa kita sesuai dengan jadwal. Yoi. Apalagi ujian kita tuh biasa deket-deket antara angkatan 18, 19, 20 gitu, bisa deket-deket. Jadi kita nggak pernah ngambil waktu belajar gitu, santai. Malah kalian kebantu buat Masuk, ujiannya malah. Jawab Kak. Oke. Ada lagi nggak nih yang nanya sebelum kita lanjut ke IG nih? Masih ada Izin sih? lagi. Siapa tuh? Aku mau itu tanya, Kak. Oh, boleh. Boleh. Ada ujian gitu, masuk ke UMRC, itu ujiannya kayak gimana ya Kak? Terus materinya tentang apa aja gitu? Makasih Kak. Nah ini yang jawab bisa yang lain nih Mar. Coba. Ntar kita tambahin dah. Siapa ya? Vira. Siapa ya? Pilih deh, mau kakak yang mana yang jawab? Kate aja yang jawab. Oh ya, Kate aja. Ayo mana Kate? Mana Kate? Iya kok. Ya jawab Kate. Oke. Jawab. Aduh. Jadi pertanyaan tentang ujian ya. Iya, ujiannya apa aja, materinya apa aja katanya. Jadi kan nanti waktu Diksar sama Diklat tuh kita ada dikasih materi gitu kan, nanti ada dokter pembicara gitu datang, kadang-kadang juga kakak kelas yang kasih materi gitu terus jelasin. Nah nanti itu misalnya Diksar ya, kalau tahu saya 2 minggu itu materi, jadi tiap Sabtu itu kita dikasih materi. Nah minggu ketiga ujiannya tentang materi-materi tersebut. Terus itu biasanya ada pilihan ganda sama juga ada esai 1-2 pertanyaan. Gitu aja sih. Gampang kok. Tuh kakak Kate tuh bilang gampang katanya ujiannya. Nggak merasa tertantang kok katanya. Tiba-tiba udah lolos aja katanya. Makasih Kak. Gimana, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada nih Vel. Oh ya, tapi ujiannya tuh ada ujian teori yang tadi, ada pilihan ganda sama esai, sama ada ujian prakteknya. Jadi biasanya tuh kayak kita bakal ngajarin gitu, kayak misalnya di Diksar ada misalnya ngajarin CPR gitu-gitu. Terus ada ngajarin suntik, nanti itu juga diujianin buat seleksinya gitu.
Iya benar. Biasanya kita sesuaiin kayak misalnya Diksar kan pendidikan dasar nih. Nah, kita ngajarin yang benar-benar dasar dulu kayak apa? Balut bidai mungkin. Terus CPR, cara Mm-mm. oksigen ya. Bisa jadi oksigen di Diksar, bisa jadi di Diklat, CPR juga. Jadi ntar apa yang udah diajarin di kalian biasanya habis materi, terus selesai materi, kita belajar prakteknya. Kayak KKD-nya lah. Mm-mm. Terus udah selesai itu minggu ketiga baru kita ujian. Nah, apa yang diajarin kita ujianin. Gitu. Jadi lebih banyak kayak misalnya harusnya kalian belum di blok belum dapat apa, udah dapat semua nih pokoknya. Udah dapat jahit, udah dapat suntik. Bahkan pelajaran KGD kayak CPR aja kalian udah dapat dari awal ntar. Udah diajarin pas di PHD nanti. Gitu. KGD itu blok kedua terakhir sebelum kalian lulus. Gimana? Kejauh nggak? Jawab, Kak. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi nih. Kak, mau tanya kalau misal PMI mengadakan baksos, apakah UMRC ikut juga biasa ikut? Ada yang mau jawab? Jadi, kita itu bareng PMI itu biasanya kalau misalnya lagi donor darah. Nah, kalau donor darah baru kita biasa ngundang anggota PMI. Dan kita donor darah biasanya 3 bulan sekali sesuai jadwalnya. Jadi kita nggak pernah ikut baksos bareng PMI, cuman kita ada baksos sendiri. Baksosnya kita itu biasa ya anak-anak UMRC sama dokter-dokter dari Untar. Gitu. Jadi kita nggak pernah baksos bareng PMI sih. Belum pernah. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Oh ini ada yang nanya, katanya Kak, kalau masuk ke MRC emang fisiknya harus tahan banting ya Kak? Ada yang mau jawab itu? Itu Ensu yang jawab kok. siapa? Ensu. Oh ya Ensu mana Ensu nih? Kak, Enzuko. Enzu. ayo Ensu jawab dong Ensu. Halo. Oke. Kalau stand banting sih nggak terlalu sih. Karena harus juga sih. Gimana? Ya. Apa sih Ensu? Bingung juga kok sih mau tahan banting apa enggak. Enggak lah. Kalau pertanyaannya Enggak lah. tahan banting apa enggak ya enggak juga sih. Yang penting kita bisa latihan. Kita itu latihan fisik sebenarnya kita buat persiapin kalau misalnya tiba-tiba kita dipanggil kayak buat jaga medis di gunung, kita siap. Makanya kita ada latihan namanya survival. Survival itu kita di gunung, gimana cara kita bisa bertahan hidup di gunung gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa bertahan hidup sendiri, nolongin diri sendiri aja nggak bisa, kita gimana cara mau nolongin orang lain? Gitu kan, kalau misalnya kita udah disuruh jaga medis kan berarti kita harus nolongin orang lain tuh. Kita harus bisa jagain dia. Kalau misalnya dia sakit kita harus gimana, tata laksana gimana, kita harus udah ngerti. Kalau misalnya kita kayak di sana aja kita nggak sehat, pasti kan pemikiran kita nggak normal tuh, kayak nggak rasional. Gimana cara kita bisa nolongin orang gitu loh. Makanya kita ada latihan-latihan kayak misalnya latihan fisik. Gunanya apa? Kayak misalnya kita latihan jogging kan buat ketahanan tubuh. Nah jadi pas kita trekking di gunung itu kita lebih kuat gitu. Jadi bukan kita latihan fisik buat kita jadi kuat supaya tahan banting sih. Gitu. Kejawab nggak? Dijawab lah ya. Aku Jadi tambahin kayak- kok. Ya Iya, boleh. boleh. Teman aku aja kok nggak bisa lari. Pas join New Marcy suka lari dia. Setiap hari dia lari pagi. Siapa itu? Ada teman aku. Ini Ada di sini. Ada di sini ya? Ada di sini ya? Ada di sini kok. Ada di sini kok. dia. Ada. Di sini. Tapi malu kok, tapi malu dia. Lanjut. Vel, ini ada Vel. Pertanyaan panjang Vel. Bacain Vel. Pertama dia kok. Kak, izin bertanya nih Kak, selama situasi daring, apakah UMRC tetap mengadakan kegiatan lewat Zoom, terutama setiap Sabtu? Dan apakah memang suatu keharusan untuk selalu hadir? Coba dijawab, Mar. Kalau ini ya pasti daring sih. Makanya kayak kita bilang acara kita tetap masih sama. Cuman kebanyakan materi-materi kita tuh kita adainnya, maksudnya materinya kita kasih lewat teori-teori dulu gitu. Jadi kayak memang online dulu sih kayak gini doang. Ntar kalau kalian udah balik ke sana lagi, baru kita ajarin beneran cara pakai alatnya gimana,
alat-alat yang dibutuhin apa aja. Itu sih. Sebenarnya sih rencananya kalau nggak salah tahun depan, semoga ya. Tahun depan tuh kita udah bisa balik ke kampus. Gitu. Semoga doain aja. Terus apakah memang suatu keharusan untuk selalu hadir? Ya gimana ya, namanya kalian daftar ya. Ya harus hadir dong. Ya kecuali kalau kalian ada urusan apa gitu kan, izin ya, Iya, boleh kalau lah. alasannya Penting banget. iya. Apalagi Alasannya masuk kita harinya akal. di hari Sabtu. Terus nggak nabrak kuliah. Dan kita biasa informasinya udah dari jauh-jauh hari. Nggak Selama ini mendadak. jarang yang ada izin ya. Biasa Jarang sih, datang iya. semua sih. Yang Sekali penting- kalian izin tuh kalian hilang materi sudah. Iya. Udah ujian ntar susah dong. Di atasnya Vel ada pertanyaan lagi satu, panjang tuh. Apa nih? Oh iya panjang nih. Halo Kak, dari Cantika. Saya mau bertanya. Katakanlah tahun depan kita sudah masuk kuliah reguler ya. Nah, tapi ternyata peningkatan COVID-19 masih ada di Jakarta. Dan ternyata amit-amit, bulan berikutnya ada bencana alam seperti banjir atau longsor. Kira-kira nih, menurut kalian, kita sebagai garda terdepan organisasi mahasiswa di bidang kesehatan, perlu turun tangan tidak? Kalau iya, gimana cara kita meyakinin pihak kampus dan orang tua untuk turut andil? Thank you. Jawab Vel. Jawab ya. Nanya sendiri, jawab sendiri nih. Jadi, kita tahun depan masuk nih ceritanya. Terus bulan berikutnya bencana alam, banjir atau longsor. Terus kita sebagai garda terdepan gimana? Sebenarnya kayak gimana cara kita meyakinin pihak kampus dan orang tua untuk ikut turut andil. Sebenarnya itu tadi balik ke yang awal ya, kayak kita sebenarnya hampir nggak pernah sih join di bencana, cuman kita pernah ditawarin. Karena banyak banget pertimbangan kenapa kita nggak ikut gitu loh. Karena emang masalah perkuliahan juga, perizinan juga. Soalnya kalau kalian ikutan gitu kan, gimana jadwal kuliah kalian gitu loh. Jadi bakal susah jika kalian lewatin kuliah-kuliah kalian gitu. Terus juga biasanya itu dari pusat itu ya PT BMKI udah ada gitu kan. Dia nawarin kita dan kalau kita mau ya, dan dari kalian ada yang bersedia ya boleh aja gitu loh. Kita nggak pernah ngelarang sebenarnya. Cuman apakah dari orang tua kalian masing-masing mengizinkan gitu loh di masa-masa kuliah gitu kan. Jadi susah juga sih kalau mikirnya gitu. Benar. Tapi kalau kalian mau dan kebetulan kita ditawarin, ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Kalau dari pihak kampus juga oke sih ya oke. Ya balik lagi ke izin lah pokoknya. Iya. Itu dari izin oke dan kaliannya oke ya silahkan. Gitu. Yoi. Itu udah pertanyaan dari sebelum aku masuk MRC sih. Dulu pas sebelum aku masuk MRC juga, Kak kalau misalnya ada bencana-bencana gitu, MRC ikut tolongin gak sih gitu. Nah jawaban kakaknya selalu gitu. Cuman ya sampai saat ini bencana-bencana yang terdekat itu nggak sampai butuh bantuan itu sih. Jadi kayak kita juga nggak terlalu terpanggil lah. Kalaupun terpanggil biasanya pas jamnya nggak sesuai biasanya. Kalau misalnya emang bisa, pasti sih bisa. Kalau kalian bisa, orang tua kalian izinin dan kuliah juga nggak terlalu, maksudnya nggak bentrok jadwalnya, ya kalau kalian mau tetap boleh aja sih. Kita tetap bisa kirim gitu. Asal emang udah disetujui sama orang tua ya, gitu sih. Masih ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada lanjut ke IG ya, Vel. Lanjut ya, gue share screen nih. Kelihatan nggak nih? Sabar, masih sharing. Oh ya, oke, udah. Jawab tadi yang pertama, Marah. Iya. Dari keripik singkong. Iya. UMRC itu apa ya, Kak? Siapa yang nanya ya? Siapa yang jawab nih? Aku cari. Cari. Siapa ya? Jeng. Willy deh, Willy.
Willy. Halo, Ah, ya itu. Jawab, Will. yang paling atas ya, Ko. Ya, dari Kripi Singkong. UMRC itu apa ya, Kak? UMRC itu Unit Medis Reaksi Cepat. Itu kepanjangannya. Jadi kayak organisasi yang mengajarkan tentang berbagai macam cara rescue, kayak contohnya pertolongan pertama, CPR, dan lain-lain. Udah ya? Udah, Ko. Oke, jelas, singkat, padat. Jadi UMRC itu Lanjut aja, Mar. boleh. Mau tambahin? Gak usah lah. Soalnya kita Ntar, waktu tinggal ntar dikit buang nih. waktu. Masih banyak Ntar. nih. Jangan, iya, jangan. Ya, masih banyak pertanyaan. Lanjut, Vel. Dari aduh nih, Vera nanya apa bukan sih ini? Mau diklat lagi bisa nggak, Kak? Emang dia diklat lagi? Jawab deh. Siapa tuh? Ini jawab cepat aja lah. Mau diklat lagi bisa nggak, Kak? Kalau keluar di diklat bisa, masuknya ntar di diklat lagi gitu. Jadi ntar habis itu tinggal lanjutin diklat, survival, bakes, udah selesai gitu. Kalau misalnya keterima, udah jadi UMRC. Kalau nggak keterima, tahun depan diklat lagi dong. Gitu. Kalau dia daftar lagi. Mar, ini kalau yang pertanyaannya mirip-mirip kita skip aja kali ya. Ya boleh lah. Kalau nggak ntar. Coba dari Mina Mehen nih, Kak mau nanya buat masuk UMRC itu gimana ya? Udah tadi ya, singkatnya kita ada PHD, Iksa, Diklat, Survival, Baksos. Jadi ikutin setiap stepnya. Terus lanjut lagi. Ya ini basket pisang doang nih. Terus Nathanael William, manfaat ikut UMRC apa aja ya, Kak? Vira Siapa dong aja? yang jawab, Vira. Vira. Nih Vira nih. Kok yang ketawa Adel? Yang ketawa Kira tuh Adel. maksudnya gue. Iya. Oke. Sebenarnya kurang lebih udah dijelasin dari tadi, manfaat untuk ikut UMRC sebenarnya banyak. Kalau dilihat dari perspektif kita sebagai medical student sebenarnya banyak juga, karena tadi kita itu diajarin secara teorinya, terus juga untuk langsung praktikumnya secara langsung, yang jujur emang ya lebih enak lah daripada diajarin dosen, kan lebih dakdikduk gitu ya, mendingan diajarin sama kating-kating gitu, terus nanti waktu di bloknya juga jadi lebih gampang gitu. Mantap. Thank you, Kak Vira. Vel, mau nambahin juga deh. Silakan. Ya, jadi kayak tadi kan selain yang dikasih tahu sama Vira itu, jadi kita tuh kayak selain itu kayak gampang untuk bersosialisasi juga. Kayak kalau kita jaga medis kan otomatis kita kenalan dengan fakultas lain kan, kayak bukan jaga doang, jadi kayak tahulah keadaan kondisi-kondisi di fakultas-fakultas lain, bukan di fakultas kita doang. Mantap. Oke, mantap Andel. Mar, gue jadi kepikiran nih, Mar. Apa? Siapa yang angkatan kita yang pernah jaga medis ya? Kenapa? Kasih testimoni dong jaga medis itu gimana? Angkatan kita yang udah pernah jaga medis. Ceritain dong pengalamannya. Siapa ya? Mau selesain dulu atau mau ceritain dulu nih? Ceritain dulu kali ya? Ceritain singkat lah. Oh, Iya. masing-masing kali ya, beberapa orang ya. Dari aku dulu deh. Aku udah pernah jaga medis di pertama PMB. Nah, itu seru sih. Kalian bener-bener dapat, ya itu kasus lah ibaratnya, kayak misalnya kasus ada yang pingsan kan mau ngapain, terus misalnya ada yang kram perut, ada yang kakinya luka, berdiri terlalu lama. Kalian belajar di sana. Terus kalau misalnya kayak jaga medis di olahraga, sama, ada yang cedera, kakinya berdarah misalnya, apa yang bisa lakuin. Kayak kita udah diajarin, jadi kita tahu lah apa yang harus kita lakuin. Ibaratnya kayak kita udah bisa nolong orang gitu loh. Itu kayak kebanggaan sendiri lah yang nggak bisa terlewatkan. Lanjut, mau nambahin nggak, Vel? Dari pengalaman udah? Pengalaman jamet. Janganlah, kita kasih yang lain deh, yang lain. Oh ya, boleh. Siapa lagi nih? Si ini nih, diem aja nih, si Nabila. Udah pernah jaga medis belum sih, Bil? Belum pernah. Sayang. Sylvia pernah nggak? Mana lagi ngomong? Pernah. Nah, gimana Sil? Gimana nih? Jadi aku pertama kali jaga medis itu juga di PMB. Terus yang kedua kali itu di FSDT. Nah, di situ kasusnya ketemunya unik-unik sih, apalagi di FSDT kayak gak expect bakal ketemu kayak orang hipotermi. Terus pas aku yang jaga, maksudnya pas di lokasi itu, terus aku kayak, wah ini kayak pengalaman yang kayak gak bakal didapat di organisasi manapun sih kan. Kayak aku awalnya suspeknya dia itu bukan hipotermi, aku suspeknya dia sesak karena dia emang dari
kemarin tuh kan dia ikut organisasi lain, dia juga ada sesek kan. Terus aku kiranya dia juga sesek, ada asmanya. Ternyata setelah dokternya datang, penanganannya itu penanganan untuk hipotermi. Kayak menambah pengalaman banget sih. Terus di UMRC juga nggak cuma tentang skill atau tentang pengetahuan, tapi juga bisa bersosialisasi sama teman-teman, bisa menambah banyak teman juga sih. Gitu menurut aku. Makasih. Gitu. Keren ya. Keren sih menurut aku. Keren lah, dengar nggak pengalaman yang nggak akan kalian dapat di organisasi lain. Yang paling kerennya lagi, Vel, tau nggak, Vel? Apa? Apalagi pas PMB ya, kita tuh diajarin loh, gimana sih kita bisa tahu loh ini orang beneran asma atau enggak sih. Nah gitu, kayak misalnya kadang diajarin sama dokter Sari misalnya ya, kita nakut-nakutin pasien nih, kan banyak tuh yang mau skip kelas tuh biasanya, kayak PMB kan aduh boring banget mau skip, kak izin kak sakit. Nah kita bisa tahu tuh dia sakit beneran atau palsu gitu. Dimana dari kita bisa cek dari TTV kayak segala macem lah. Tuh Vel, seru Vel. Seru lah tuh, jadi bukan alasan yang nggak mau join UMRC, pengalaman nggak bisa kalian dapat di organisasi lain. Yoi. Tapi ya bukannya jelekin organisasi lain ya, organisasi lain juga bagus, sama-sama bagus. Mau nambahin dong. Silakan Cetlin. Jadi kan kalian tahu kalau UMRC itu kan juga mengadakan Bakes tahunan. Nah, tapi kan waktu itu aku tuh belum sempat ikut Bakes karena aku ada acara di organisasi lain. Nah, jadi aku waktu itu ikut Bakes, aku gabung sama BEM Pusat. Jadi di BEM Pusat itu kayak mereka tuh mengadakan Bakes 4 hari 3 malam. Nah, terus itu tuh juga di situ kan kita kan juga bisa belajar cara-caranya seperti baca resep. Kan pasti kan kita kan juga biasa sama resep. Meskipun kita belajar pun kan pasti kita kan juga jarang baca. Di situ tuh kita kayak lebih menerapkan gitu. Terus juga itu kan kita kan bisa dapat banyak teman juga. Udah. Gitu. Oh iya. Tuh, mantap. Tips buat kalian-kalian nih. Kalian itu sebenarnya kalau misalnya belajar ya, menurut aku ya, dari teori-teori itu sebenarnya lebih susah buat nangkep sih. Kalaupun nangkep kayak bagi aku ya cepat masuk, cepat keluar juga. Bahkan kadang susah masuk, terus gampang keluar. Nah paling gampang buat masuk itu kita langsung praktekin. Misalnya kayak kita latihan KKD-nya, terus kita latihan rame-rame tuh, kita jadiin seru-seru. Atau misalnya kayak kita latihan Bakes di Bakes tuh, kita belajar baca resep di sana, kita praktekin di sana. Nah dari apa yang udah kita lakuin itu lebih gampang nempel di otak kita. Jadi itu kayak oh kayak kemarin aku tuh gitu loh. Nah jadi kayak itu benar-benar bisa ketempel di otak kita gitu. Udah sih, waktu kita nggak banyak lagi Vel. Lanjut ya. Yoi. Pertanyaan dari Hensu. Kak, apakah dengan ikut UMRC bisa dapat jodoh? Kita tanya sama orangnya langsung. Dia yang nanya, kita tanya sama dia. Hensu, gimana Su? dapat nggak jodoh? Gak ada sih, makanya aku nanya. Mitos soalnya. Mungkin bisa, mungkin enggak kali ya. Iya, kan jodoh di tangan Tuhan. Asik. Coba di tangan UMRC ya. Oh yoi dong. Oke lanjut. Lanjut ya. Salah. Logo. Mana ya? Nah ini dia. Oh ini. Yang tadi. Nah ini. Dari mana nih? Kate. Biaya masuk UMRC bisa free nggak kak? Bisa free nggak kak? Kalau free, ya kalian kalau masuk UMRC ya free. Ntar buat materi-materinya, biasanya itu ya ada harganya. Soalnya kan kalian dapat makan, biasanya kalian dapat baju. Nah fee-nya itu buat itu gitu. Kayak dapat sertifikat. Nah sertifikat itu kalian bisa pakai buat ntar pendamping kalian lulus. Jadi pas kalian mau lulus tuh ntar kepake itu sertifikat, surat keterangan pendamping ijazah gitu. Lanjut Vel. Lanjut ya. Kak, apakah dari Maxi. Kak, apakah di UMRC ada latihan untuk KKD? Udah sih tadi. Udah ya tadi jawab ya. Iya. Ada lah. Banyak banget. Dari Surya Jyotika. Kak, katanya kalau join UMRC itu kebantu buat blog ya Kak.
Kayaknya udah juga ya. Udah. Lanjut. Udah ya. Udah. Pokoknya ngebantu lah. Dari aku Gummy Bear. Iya. Kak, kalau masuk UMRC bakalan diajarin kakak blog ya? Oh jelas iya dong. Ini udah ya. Pasti nih dari awal masuk udah diajarin. Lanjut ke Nabila Stefani. Kak, UMRC ngapain aja ya kak? Mau dikasih tahu lagi nggak Mbak? Singkat Mar. Kasih tahu deh singkatnya. 3 menit lagi Vel kita. Coba dong. Singkatnya ya. Oh coba ayo silakan. Nah itu siapa Belva, coba ayo. Belva, mana Belva? UMRC ngapain aja? Belajar, latihan, terus dapat materi gitu-gitu. Pokoknya seru deh, ikut aja kalau mau tahu. Dah, kasih semuanya. Mungkin Nabila mau nambahin juga. Ya Nabila deh. Diem aja sih Nabila. Jadi kalau UMRC itu ngapain aja ya, ada latihan fisiknya, terus bisa juga ngebantu di blog-blog. Apalagi yang paling banyak anak UMRC itu lulus di blog Balut Bidai. Kayaknya hampir semua lulus deh kalau di Balut Bidai. Jadi ikut UMRC ya. Oke. Mantap. Lanjut. Aduh nih Tania nih repot nih. Kak, aku anak semester 5, beberapa skill udah aku kuasai. Khusus anak semester 5 ada jalur cepat jadi anggota UMRC nggak ya? Kalau nggak, saya nunggu 1 tahun lagi deh, udah mau lulus. Nah. Ya dikira ancol apa? Jalur VIP. Ini tetap harus ikut lah. Tetap harus ikut biar fair, kayak yang baru sama yang lama sama. Karena dia tetap dianggapnya baru masuk UMRC-nya, jadi tetap ikutin alurnya. Kalau misalnya dia anak semester 5 terus masuknya gampang, ntar semua anak semester 5 daftar lagi. Masuk semua lagi. Lanjut. Jadi gak seru lah. Iya, Next, seru dong. Oke. Kalista Elviani, tes masuk UMRC apa aja kak? Ya ini udah juga tadi ya. Jadi kalau tes-tesan itu kita mulai dari latihan fisik, diksar, diklat, survival. Di situ ada tes semua pokoknya. Yoi. Materinya juga beda-beda. Nggak perlu takut lah, sebelum tes kita kan kasih materi dulu. Yoi, materinya beda-beda. Dan seru-seru kok. Dan itu materi-materi teorinya sebenarnya kan nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu susah juga sih. Tapi itu kayak benar-benar pertolongan pertamanya lah gitu. Vel, waktu kita habis, Vel. Aduh, minta waktu bentar lagi dong. Ikut lagi nih. Bisa nggak itu Okto di sini Okto? Boleh. Tinggal 4 lagi nih, ya. Boleh. Nah, dari Juan Yoswara, ada berapa tes kak untuk masuk UMRC? Nah, tadi udah disebutin. Next. Gladys Ariela, kak, UMRC itu mirip PMR ya kegiatannya? Jawab, Mar. Kalau PMR itu, ngapain sih aku nggak ada PMR sekolah dulu? Yang punya PMR siapa sih? Siapa yang pernah PMR di sini? Ya, kurang lebih mirip lah, obat-obatan, pertolongan pertama, gitulah. Ya, ini ya sebagai tim medis lah istilahnya. Iya, cuman kita mungkin lebih advance karena di kampus. Dengar-dengar kakak-kakak UMRC cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kak, asik. Wes, nilai sendiri. Coba nilai sendiri nih yang tadi ngomong nih. Ada Kathleen, ada Nabila, ada Cindy, ada Maxi, ada Hensu. Hensu paling ganteng, Opa. Oke, lanjut. Ya masuk aja lah, banyak lah ganteng anak cantik mah gampang. Wah, apalagi senior ya, Vel. Iyalah. Nggak tahan. Keren. Oh, ini dari teman kita nih, Marsipala Uta. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Marsipala itu apa, nah kita itu biasa kalau survival bareng Marsipala. Marsipala itu mahasiswa pecinta alam, bagian teknik, tapi mahasiswa teknik pecinta alam. Jadi mereka itu organisasi juga khusus untuk pecinta alam. Jadi ada banyak lah pokoknya. Jadi mereka biasa bantuin kita di survival. Karena survival kita ke hutan, ke gunung, nah mereka bantuin kita. Kita dapat materi juga dari mereka. Makanya seru ikut UMRC. Ada alam-alamnya lah pokoknya. Ada alam-alamnya. Makanya kita sering sharing bareng mereka. Kayak cara bikin tenda, baca kompas, baca apa lagi Mas? Cara bikin api. Wah. Gimana kalau misalnya kalian tiba-tiba dingin? Bikin api. Kalian butuh bikin api. Gimana cara kalian masak? Bikin api. Gitu. Semua serba alam.
Alam semua. Mereka juga kenalin kita bahan-bahan alam. Kayak misalnya makanan apa yang bisa Kayak dimakan apa di tuh? sana. Dari binatang. Kita pernah dikasih makan begonia. Tahu nggak sih begonia? Gak ada yang tahu Gua ya? juga baru tahu pas survival loh. Sama, aku juga baru tahu pas survival. Begonia itu yang ada di pohon-pohon. Nah, pokoknya itu bisa dimakan. Rasanya kecut tapi enak. Oke. Waktu kita habis fail. Kalau kalian mau Habis tahu ya? lagi, mau tanya-tanya lagi, hari Jumat jam 3. Ya boleh jam 3. Tinggal datang lagi masuk. Tanya-tanya. Oke. Gimana nih Okto? Ini yang biasa kapan ujian sih? Senin Kak. Senin? Senin depan ini. Senin Kak. Iya. Buset, cepet banget ya? Mantap. Iya Kita Kak, juga cepat sih. kali. Kita Rabu loh. Iya sih, kita Rabu sih. Karena Good luck ya. online gini ya. Semangat lah belajar ya. Good luck. Jangan takut masuk Jangan MRC. sia-siain BSH. Nggak bakal ganggu blok kalian kok. Oke, mau dokumentasi ya? Iya boleh. Oh, boleh. Yang belum nyalain kamera, nyalain dulu ya. Mau foto doang kok. Gua gelap guys. Gua nggak usah deh, Bet. Nggak usah. Oke. Yang bisa ya, bisa. Oke. Jangan dicek dong. Ah, si Catherine nih. Sabar ya guys, oke. Marahin Bet si Catherine. Ya. Bukan Ben lagi deh. Marahin aja. Hensu nih. Sabar ya. Yang pertama ya. Fight kedua. Tangannya angkat semua dong. Oh iya weh, tangannya ulang dong, ulang. Tangannya rescue dong. Oke. Gak kelihatan lagi tangan aku nih. Oke. Gini lagi. Nah. Mar, sama sebelum lift ntar kita itu yel dulu ya. Ah ya, boleh. Oke, ulang dari pertama ya. Frame pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Oke. Terima kasih. Oke, buat Ajarin kalian dulu, yang ajarin, Mak. nggak tahu yel kita, jadi ntar kita bakal ngomong UMRC, sisanya jawab rescue, tapi tangan kanannya diangkat. Oke? Open mic dulu dong, semua open mic. Semua open mic dong, biar bareng-bareng kita rescue-nya. On cam juga dong. Oke, siap? Oke, siap. Siap nggak nih? Yang lain siap nggak nih? Siap. Siap ya? UMRC rescue ya? UMRC rescue. Oke. UMRC rescue. Gitu. Thank you. Ada semua. Sampai ketemu di hari Jumat kalau mau ketemu lagi. Good luck BSH. Ya. Good luck ya.